Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-89. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian ia menarik kesimpulan bahwa telah ada yang memerintahkan kepada orang itu secara khusus untuk membunuhnya. Ketika Paksi Pamekasan kemudian kembali ke dalam baraknya, maka ia pun langsung mendekati Haryo Wisoko yang duduk bersandar tiang, sementara tangannya yang melingkari tiang itu terikat dengan eratnya. "Haryo Wisoko," geram Paksi Pamekasan, "bukankah Gonowara itu kau aku atau mengaku saudaramu?" Haryo Wisoko memandang wajah Paksi Pamekasan yang tegang, namun Haryo Wisoko yang terikat itu justru tersenyum. Katanya, "Kenapa kau nampak menjadi sangat gelisah? Apakah kau kehilangan sesuatu di medan? Kenapa kau secara khusus telah memerintahkan Gonowara itu membunuhku?" Haryo Wisoko itu bahkan tertawa. Katanya, "Hahaha, aku ingin kau mati." "Kenapa? Kenapa? Kenapa aku ingin kau mati? Kau adalah bagian dari kekuatan lawanku. Apakah ada yang aneh?" Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya mendekatinya. Dengan nada berat Raden Sutawijaya itu bertanya, "Ada apa, Paksi? Haryo Wisoko telah memerintahkan seseorang secara khusus untuk membunuhku. Ia pun telah berbuat demikian atas diriku. 2 orang yang diakuinya sebagai saudaranya berusaha untuk membunuhku. Tentu ada sebabnya. Sebenarnya aku dapat menangkap orang itu hidup-hidup. Ia hanya pingsan ketika aku minta para prajurit mengikatnya. Tetapi seseorang telah membunuhnya." "Siapa yang telah membunuhnya?" bertanya Pangeran Benowo. "Tidak tahu, tetapi dapat dipastikan bahwa yang membunuh adalah kawan orang itu sendiri, bukan seorang prajurit atau seorang cantrik." "Paman tentu mengetahuinya," desis Pangeran Benowo. "Aku memang memerintahkannya untuk membunuh Paksi. Bukankah Paksi yang telah menemukan cincin itu dan menyerahkannya kepada pangeran?" "Tidak, Paksi menyerahkan cincin itu kepada ayahnya," jawab Pangeran Benowo. Tetapi Haryo Wisoko itu masih saja tertawa meskipun tangannya terikat. "Hahaha, siapapun yang diserahi cincin itu, namun akhirnya cincin itu telah jatuh ke tangan pangeran. Aku menjadi tidak senang karenanya. Untuk mendapat kepuasan batin, aku perintahkan Gonowara untuk membunuhnya. Ia bukan saudaraku, tetapi ia adalah orang upahan. Aku telah mengupahnya dengan uang serta janji bahwa kelak ia akan menjadi seorang lurah prajurit. Untunglah bahwa ia mati, sehingga kelak aku tidak perlu memenuhi janjiku untuk mengangkatnya menjadi lurah prajurit, karena ternyata ia tidak berguna sama sekali." Paksi Pamekasan menggeram, tetapi Pangeran Benowo justru tertawa pula. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, "Hahaha, seandainya orang itu tidak mati, apakah paman sempat mengangkatnya menjadi lurah prajurit?" "Iya." "Kapan?" bertanya Pangeran Benowo. "Pada suatu hari setelah aku mengambil alih pimpinan pemerintahan Pajang dari tangan Kanjeng Sultan Hadiwijaya."
Pangeran Benowo mengerutkan dahinya, namun ia sama sekali tidak nampak marah, sehingga Paksi Pamekasan menjadi heran karenanya. Paksi Pamekasan sendiri hampir tidak dapat menahan diri menghadapi sikap Haryo Wisoko. Tetapi Pangeran Benowo sendiri bahkan kemudian tertawa berkepanjangan. Demikian pula Raden Sutawijaya. Dengan ringan Pangeran Benowo bertanya, "Kapan itu kira-kira terjadinya, Paman?" Haryo Wisoko termangu-mangu sejenak, tetapi ia mulai jengkel terhadap sikap Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Mereka sama sekali tidak menunjukkan kemarahan mereka. Pembicaraan itu mereka anggap sebagai senda gurau saja, atau lebih buruk lagi keduanya menganggapnya hanya sekedar sebagai lelucon yang pantas ditertawakan. Karena itu maka Haryo Wisoko tidak tertawa lagi. Ia tidak berhasil membuat Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya marah. Memang Paksi Pamekasan nampak menjadi marah, tetapi yang lain justru mentertawakannya. Ternyata dugaan Haryo Wisoko benar. Pangeran Benowo itu pun kemudian berkata, Paman memang seorang yang jenaka. Dalam keadaan seperti ini, Paman masih sempat bergurau." "Aku tidak bergurau." Haryo Wisoko justru mulai membentak. "Aku berkata sebenarnya, aku akan merebut singgasana dari tangan Karepet, anak tingkir itu." "Jangan marah, Paman. Aku juga tidak marah, meskipun yang Paman sebut Karepet anak tingkir itu adalah ayahandaku yang sekarang bertahta di Pajang. Kau tidak akan dapat marah karena yang aku katakan itu benar." "Aku tahu, Paman, bahwa yang Paman katakan itu benar. Aku tidak akan marah. Aku justru bangga bahwa seorang gembala dari tingkir akhirnya dapat menjadi raja di Pajang. Nah, bukankah nalarnya begitu?" "Cukup!" bentak Haryo Wisoko. "Jika saja tanganku tidak terikat, pada saatnya aku akan melepaskan ikatan tangan Paman untuk melakukan lomba menunggang kuda. Aku sudah mendapat seorang pengikut lagi, Kakang Mas Sutawijaya. Jadi kita akan berlomba bertiga. Aku tidak mengajak Paksi, karena menurut perhitunganku, Paksi masih belum dapat menyamai Paman dalam hal menunggang kuda." "Cukup! Diam kau, Benowo!" Tetapi Raden Sutawijaya pun justru bertanya, "Kenapa Paman menjadi marah? Sebaiknya Paman sedikit bersabar agar Paman tidak mengalami guncangan perasaan. Karena kemarahan Paman itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan menimbulkan perubahan pada keadaan Paman sekarang." "Diam! Diam!" Haryo Wisoko itu berteriak-teriak, tetapi yang terdengar kemudian adalah Pangeran Benowo dan Sutawijaya tertawa. Dengan nada tinggi Pangeran Benowo berkata, "Pamanlah yang mulai mengajak kami bergurau. Sekarang Paman pula lah yang mulai menjadi marah. Untunglah bahwa kami tidak marah. Keadaan kami sekarang jauh lebih baik dari keadaan Paman. Sehingga jika kami bertindak lebih jauh dari sekedar mentertawakan Paman, Paman tidak akan mampu mencegahnya." "Kalian mau apa? Kalian ingin membunuhku? Kenapa tidak kau lakukan?" "Kami masih memerlukan Paman. Sudah aku katakan, aku adalah pendendam. Aku harus menunjukkan kelebihanku bermain kuda. Baru kemudian aku akan pertimbangkan langkah-langkah yang akan kami ambil." Haryo Wisoko menggeram, namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu Pangeran Benowo lah yang berkata kepada Paksi, "Sudahlah Paksi, jangan kau paksa Paman Haryo Wisoko sekarang berbicara tentang saudaranya yang secara khusus diperintahkannya untuk membunuhmu. Besok atau lusa kita masih mempunyai waktu." Paksi Pamekasan mengangguk kecil, katanya, "Baiklah Pangeran, tetapi hamba tidak dapat melupakan hal ini." "Aku mengerti," berkata Pangeran Benowo. Mereka bertiga pun kemudian telah meninggalkan Haryo Wisoko yang masih terikat.
Sementara itu Ki Rangga Surotopo pun telah dibawa ke dalam barak itu. Lukanya juga sangat parah, sedangkan para prajurit yang terluka lainnya telah dibawa ke barak sebelah. Para tabib yang bertugas dalam lingkungan keprajuritan yang menyertai pasukan berkuda itu pun segera bekerja keras untuk mengobati dan merawat mereka. Sementara itu para prajurit yang lain pun sibuk mengumpulkan para prajurit yang gugur, sedangkan yang lain lagi mengurus mereka yang tertangkap, baik para pengikut Haryo Wisoko maupun para anggota gerombolan dan para murid dari perguruan yang ingin memiliki cincin yang berada di tangan Pangeran Benowo itu. Dalam pada itu selain seorang tabib dari lingkungan keprajuritan yang terbaik, maka Ki Waskita dan Ki Panengah telah ikut menangani langsung para cantrik yang terluka, apalagi mereka yang parah. Hari itu adalah hari yang sangat sibuk bagi para prajurit. Mereka harus mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang gugur. Di samping itu mereka harus mengurus dan kemudian mengawasi para tawanan yang mengumpulkan para pengikut gerombolan dan perguruan-perguruan yang ingin menangkap Pangeran Benowo serta para pengikut Haryo Wisoko yang terbunuh, kemudian menguburkannya serta membawa mereka yang terluka ke barak. Sementara itu, 2 orang prajurit berkuda telah berpacu ke Pajang untuk memberikan laporan akhir dari permainan yang rumit di hutan Jabung itu. Yang gugur akan dibawa ke Pajang dan dimakamkan dengan upacara resmi, berkata Ki Tumenggung Wiroyudo. Namun upacara pemakaman tidak dapat dilangsungkan pada hari itu juga karena senja telah turun. Dalam keremangan senja itulah Pangeran Benowo sendiri bersama Raden Sutowijoyo dan Paksi Pamekasan telah membawa Haryo Wisoko ke Pajang. Mereka langsung membawa Haryo Wisoko menghadap Ki Gede Pemanahan. Tetapi di hadapan Ki Gede Pemanahan, Haryo Wisoko itu pun berkata dengan lantang, "Untuk apa aku dibawa kemari? Paman Haryo Wisoko harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan paman," jawab Pangeran Benowo. "Tetapi kenapa aku harus menemui Ki Gede Pemanahan? Ia tidak berhak menuntut pertanggungjawabanku. Hanya mereka yang sederajat atau lebih tinggi dari derajatku yang dapat memeriksa aku, dan apalagi menuntut tanggung jawabku. Aku hanya mau berbicara dengan Sultan Hadiwijoyo." "Maksud paman Karebet Gembala dari Tingkir itu? Nanti paman juga tidak mau berbicara dengan orang yang menurut paman adalah keturunan pihak Pedarakan itu," berkata Pangeran Benowo. "Setan kau pangeran, siapapun orang itu, tetapi orang itu sekarang menjadi sultan di Pajang. Paman Pemanahan sekarang adalah orang yang mendapat kepercayaan dari Kanjeng Sultan untuk mempertanggungjawabkan keamanan Pajang dalam arti yang seluas-luasnya, selain kedudukannya sebagai panglima seluruh pasukan Pajang, paman. Aku tidak peduli, aku hanya mau berbicara dengan Sultan." "Baiklah, jika demikian, persoalan paman tidak akan pernah selesai, karena Kanjeng Sultan telah menugaskan Paman Pemanahan untuk menangani persoalan Paman Haryo Wisoko. Aku akan bertemu dengan Sultan sendiri." Haryo Wisoko itu pun berteriak marah, tetapi Pangeran Benowo hanya tersenyum saja karena Ki Gede Pemanahan. Pangeran Benowo itu pun bertanya, "Bagaimana menurut pertimbangan paman? Jika Haryo Wisoko tidak mau berbicara dengan aku, apa boleh buat?" "Maksud paman?" "Simpan saja Haryo Wisoko di ruang tahanan." "Sampai kapan, paman?" Dengan sengaja Pangeran Benowo bertanya. Ki Gede Pemanahan tersenyum pula. Jawabnya, "Sampai Haryo Wisoko mau berbicara." "Kalau ia tidak juga mau berbicara dengan paman, ia tidak akan pernah keluar dari bilik tahanannya." "Itu tidak adil, itu sewenang-wenang. Inikah cara yang ditempuh Pajang untuk menegakkan paugeran?"
Jika paman tidak mau berbicara, lalu apa gunanya untuk mengeluarkan paman dari tahanan? Berkata Raden Sutawijaya. Aku mau bicara dengan Sultan. Ayahanda Sultan sangat sibuk, sahut Raden Sutawijaya. Omong kosong, Karebet hanya sibuk dengan perempuan. Nah, bukankah paman tahu bahwa ayahanda sibuk dengan perempuan sehingga ayahanda tidak sempat menemui paman? Itu tidak adil, itu sewenang-wenang. Bukankah paman memahami tata pemerintahan? Bukankah paman tahu bahwa tidak semua persoalan harus ditangani oleh Kanjeng Sultan sendiri? Dalam hal ini Kanjeng Sultan sudah menugaskan paman pemanahan. Karena itu, kedudukan paman pemanahan tidak ada ubahnya dengan kedudukan ayahanda Sultan sendiri. Diam kau, diam! Kalian tidak tahu apa-apa tentang pemerintahan. Ki Gede Pemanahan juga tidak tahu apa-apa. Menurut paman, yang diketahui oleh ayahanda Sultan tentu juga hanya perempuan. Bukankah begitu? Setan kau Sutawijaya! Raden Sutawijaya tertawa, sementara Ki Gede Pemanahan pun berkata, masukkan ke dalam bilik tahanan, beri kesempatan Haryo Wisoko merenungi perbuatannya sampai ia mau berbicara. Tidak, itu tidak adil. Aku tidak mau sebelum aku berbicara dengan Sultan. Tetapi Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya tidak menghiraukannya. Bersama paksi pamekasan mereka membawa Haryo Wisoko ke dalam bilik tahanannya. Para pemimpin prajurit di Pajang menyadari bahwa Haryo Wisoko adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka di sekitar bilik tahanannya telah diletakkan penjagaan yang kuat. Di samping 5 orang prajurit, telah ditugaskan seorang perwira yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi untuk mengawasi Haryo Wisoko. Perwira itu bersama-sama dengan para prajurit setidak-tidaknya akan dapat menghambat jika Haryo Wisoko berniat melarikan diri. Sementara dengan isyarat akan dapat dipanggil kelompok-kelompok prajurit yang lain yang bertugas di dalam Istana Pajang. Sementara itu, Ki Gede Pemanahan pun telah memerintahkan untuk memisahkan Haryo Wisoko dari lingkungan keluarganya. Tidak seorang pun yang boleh mengunjunginya. Bahkan Raden Ayu Sekarsari, istrinya, juga tidak boleh menemuinya. Dengan demikian maka Haryo Wisoko benar-benar merasa dipisahkan dari kehidupannya. Bukan saja niatnya untuk memiliki cincin kerajaan itu tidak tercapai, namun ia pun merasa telah kehilangan segala-galanya. Sementara itu, kerja di hutan Jabung pun telah dilanjutkan. Pembangunan sebuah padepokan yang besar, bukan sekedar untuk 15 orang, tetapi para pemimpin dan para cantrik sudah membayangkan bahwa padepokan itu akan menjadi padepokan dan sebuah perguruan yang berpengaruh di Pajang. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas bersama para cantrik telah tenggelam lagi di dalam kerja bersama para prajurit. Demikian masa berkabung lewat. Meskipun gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan yang menginginkan Pangeran Benowo serta kekuatan Haryo Wisoko sudah dihancurkan, namun para pemimpin di Pajang masih juga merasa perlu untuk menempatkan para prajurit di hutan Jabung, kecuali untuk membantu membangun padepokan yang terhitung besar itu, juga dianggap perlu bagi keselamatan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Dalam pada itu, setelah pertempuran yang sengit terjadi di hutan Jabung, Paksi Pamekas pernah sekali mengunjungi keluarganya. Kedatangannya disambut dengan gembira sekali oleh ibu serta adik-adiknya yang telah mendengar peristiwa yang mendebarkan di hutan Jabung. Yang Maha Agung masih melindungi aku, Ibu. Sebagaimana saat-saat pengembaraanku, aku selamat. Syukurlah, Paksi.
berkata ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sangat mencemaskanmu, bahkan seluruh keluarga ini. Ayahmu juga menjadi sangat tegang, sehingga di malam harinya ayahmu sama sekali tidak dapat tidur, bahkan mondar-mandir di ruang dalam. Selongsong tombaknya pun telah dilepasnya, sehingga tombak itu dapat dipergunakan setiap saat. Ayahmu merasa seolah-olah ia berada di medan pertempuran itu pula. Paksi Pamungkas menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya, "Di mana ayah sekarang, Ibu?" "Ayahmu baru pergi ke tempat tugasnya di istana. Sebentar lagi ayahmu tentu akan pulang." "Bukankah biasanya ayah sudah pulang?" "Sejak terjadi pertempuran di hutan Jabung, ayahmu nampak semakin sibuk. Bahkan ayahmu nampak gelisah sejak sebelum pertempuran itu berlangsung. Nalurinya sebagai seorang prajurit seakan-akan telah memberitahukan kepadanya bahwa akan terjadi sesuatu atas dirimu. Bahkan ayahmu pernah berkata kepadaku bahwa ada semacam dorongan untuk menengokmu sehari sebelum pertempuran itu terjadi. Tetapi karena kesibukannya, maka ayahmu belum sempat melakukannya." Paksi Pamungkas mengangguk-angguk, sementara adik perempuannya pun berkata, "Kenapa Kakang tidak pulang saja? Bukankah sangat berbahaya berada di pinggir hutan itu?" "Kenapa Kakang Paksi harus pulang? Bahkan ayah telah menjanjikan bahwa aku pun akan dikirim ke padepokan itu pula kelak," sahut adik Paksi Pamungkas yang laki-laki. "Untuk apa kau pergi ke sana?" bertanya adik perempuannya. "Berguru, seperti Kakang Paksi, aku ingin berbuat sesuatu bagi negara ini sebagaimana telah dilakukan oleh Kakang Paksi. Bukankah Kakang Paksi yang telah berhasil menemukan kembali cincin kerajaan yang hilang itu?" "Sudahlah," berkata Paksi Pamungkas. "Besok pada saatnya kau akan dikirim ke padepokan itu. Sekarang padepokan itu baru dibuat. Bahkan masih lama padepokan baru itu akan siap. Di samping bangunannya, juga kelengkapan pendukungnya, terutama sawah dan pategalan, agar padepokan itu dapat mandiri." "Kapan padepokan itu siap, Kakang? Sebulan? 2 bulan?" Paksi Pamungkas tertawa, katanya, "Hehehe, jauh lebih lama lagi, mungkin setahun, segala-galanya baru siap." "Jadi selama ini segala-galanya serba sementara. Kami tinggal di padepokan yang bangunannya dibuat untuk sementara. Dindingnya yang diperbaharui karena dalam pertempuran itu telah dirobohkan juga untuk sementara. Kami masih mendapat sumbangan bahan pangan dari Pajang, tetapi kami sudah mulai menggarap tanah yang semula padang perdu. Kami telah mengalirkan air dengan parit melintasi padang perdu itu. Air yang kami dapat dari kebaikan hati petani di sebelah padang perdu itu." "Apakah para petani itu sudah tidak memerlukan air?" "Tentu masih, tetapi air di parit itu cukup melimpah sehingga kami telah mendapat bagian pula. Sementara itu, kami sedang mengatur arus air dari rawa-rawa di dalam hutan Jabung yang bersumber dari 2 mata air yang terhitung besar di dalam hutan itu. Jika kami dapat menyalurkan air itu untuk sementara ke sungai terdekat, maka rasa-rasanya rawa-rawa di dalam hutan itu akan menyusut. Hutan itu akan dapat ditebang dan dibuat tanah yang tak pernah mengering meskipun di musim kemarau." "Kakang," berkata adik laki-laki Paksi Pamungkas, "aku ingin ikut Kakang sekarang saja. Jika nanti Kakang kembali ke padepokan, aku akan ikut serta." Paksi tertawa, katanya, "Hehehe, jangan sekarang. Padepokan kami untuk sementara masih belum menerima cantrik lagi. Jika saja ayah bersedia menyampaikan kepada pemimpin padepokan itu." Ibunya lah yang kemudian menyahut, "Jangan tergesa-gesa, masih banyak waktu. Sementara padepokan itu sudah siap untuk menerima cantrik baru."
Adik Paksi Pamungkas itu mengangguk-angguk kecil, tetapi ia nampak kecewa, sementara adik perempuannya berdesis. Di padepokan itu tidak ada ibu yang dapat melayanimu, menuang minuman, menyendok nasi, mengumpulkan pakaian kotor. Kata-katanya terputus ketika adik laki-laki Paksi Pamungkas itu bangkit berdiri. Maka adik perempuannya itu pun segera bergeser dan bersembunyi di belakang ibunya. "Ibu," desisnya. "Sudahlah," berkata ibunya. "Kakakmu tentu ingin beristirahat. Ia ingin merasakan satu perubahan dari yang dialaminya sehari-hari di padepokannya yang masih sementara itu." Tetapi Paksi Pamungkas itu pun menyahut, "Aku senang berada di antara para cantrik. Di sana juga tinggal Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo. Tetapi mereka tentu mendapat tempat serta pelayanan khusus di padepokan itu." "Tidak, Ibu. Mereka diperlakukan sama seperti para cantrik yang lain. Seandainya umur mereka berdua tidak lebih tua dari rata-rata para cantrik, maka mereka akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti yang lain-lain. Tetapi karena umur mereka, terutama Raden Sutawijoyo, maka mereka memang diperlakukan agak berbeda. Namun semata-mata karena umur mereka, kami memang harus menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Tetapi apa yang kami kerjakan juga harus mereka kerjakan." Ibunya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, "Baiklah, duduklah bersama adik-adikmu. Aku akan pergi ke dapur. Aku harus membantu memasak agar sesuai dengan selera ayahmu." Paksi Pamungkas mengangguk sambil menjawab, "Silahkan Ibu, aku hari ini akan berada di rumah sampai sore. Aku mendapat izin kembali ke barak sampai senja." "Kakang tidak bermalam di sini malam ini?" bertanya adik perempuannya. "Tidak, aku harus kembali ke barak." "Kembali saja esok, Kakang." Paksi Pamungkas tersenyum. Katanya, "Nanti aku dimarahi." "Kalau sudah terlanjur mau apa? Biar saja pemimpin Kakang itu marah, tetapi Kakang sudah terlanjur bermalam di sini." "Nanti aku dihukum." "Dihukum? Apakah mereka berhak menghukum seseorang?" "Iya, seorang pemimpin perguruan berhak menghukum cantrik-cantriknya yang tidak mematuhi peraturan." "Kenapa pemimpin perguruan itu galak sekali?" "Ah, kau tahu apa?" potong adik Paksi Pamungkas yang laki-laki. "Jika mereka yang bersalah tidak dihukum, maka semua cantrik yang ada di perguruan itu akan berbuat salah. Mereka menjadi tidak patuh dan paugeran yang ada bukan untuk memagari ketaatan para cantrik, tetapi sekedar untuk dilanggar." Adik perempuannya mengerutkan dahinya, justru ibunya yang tertawa sambil berdesis. "Ternyata kau lantip juga." "Aku harus mempelajarinya sejak sekarang." Paksi pun tertawa, tetapi adik perempuannya mencibirkan bibirnya. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, adik laki-laki Paksi Pamungkas itu berdesis, "Ayo, kau mau bilang apa?" Adik perempuannya menggeleng saja, tetapi ia pun kemudian berpegangan pada baju ibunya sambil berkata, "Aku ikut ke dapur, Bu." Sepeninggal ibu dan adik perempuannya, maka Paksi Pamungkas dan adik laki-lakinya pun turun ke halaman. Mereka duduk di tangga pendopo. Sementara adik laki-laki Paksi Pamungkas itu minta Paksi Pamungkas menceritakan apa yang terjadi ketika padepokan sementaranya diserang oleh beberapa pihak. Ketika Paksi Pamungkas kemudian bercerita, adik laki-lakinya itu mendengarkannya dengan seksama. Beberapa saat kemudian, mereka melihat seekor kuda dengan penunggangnya memasuki regol halaman. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.